Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Thumma amma ba'd. Qala Syekh Al-Allamah Shalih bin Abdul Aziz Al Syekh hafizahullah taala, wa syafa'atu fil kitabi wa sunnati naw'an, syafa'atun manfiyah wa syafa'atun muthbatah. Fa syafa'atul manfiyah kama dzakara al-Imam rahimahullah hiya syafa'atu fima la yaqdiru alaihi illa Allah jalla wa ala. Asy-syafa'atu fi maghfirati adz-dzambi mimman la yamliku dzalik. Syafaat di dalam Alkitab dan As-Sunnah itu terbagi menjadi dua. Syafaat manfiyah, syafaat yang ternafikan. Dan syafaat musbatah, syafaat yang tetap. Keberadaannya itu ada. Fasyafaatul manfiyah, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, bahwasanya deskripsi dari syafaat manfiyah, syafaat yang ternafikan itu adalah syafaat berkaitan dengan perkara-perkara yang tidak ada yang mampu untuk mewujudkannya, tidak ada yang mampu untuk mengabulkannya, merealisasikannya kecuali Allah Jalla wa Ala. Semisal asy-syafa'ah dalam pengampunan dosa. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa syafa'atu bi makna talabid du'a. Syafaat itu maknanya meminta doa. Syafa'a yakni talaba. Syafa'a artinya meminta, talab. Wa syafa'atu hiya talab. Wal matlubu minhu imma an yakuna hayyan hadira wa imma an yakuna mayyitan. Al matlubu minhu itu asy-syafi', sebagaimana telah kita bahas kemarin bahwasanya pilar-pilar dalam syafaat itu terdiri dari 3. Yang pertama al-masyfu'u ilaihi. Al-masyfu'u ilaihi yaitu sang pemilik syafaat. Yang kedua al-masyfu'u lahu. Al-masyfu'u lahu ini seseorang yang meminta syafaat. Dan yang ketiga asy-syafi'. Asy-syafi' itu al-wasit, perantara yang memerantarai antara al-masyfu'u ilaihi dan al-masyfu'u lahu. Wasyafa'ah hiya at-talab wal matlubu minhu imma an yakuna hayyan hadiran wa imma an yakuna mayyitan. Wal matlubu minhu yaitu asy-syafi' yang dimintai untuk menjadi perantara. Cuman terkandung padanya 2 kemungkinan. Yang pertama, asy-syafi', seseorang yang menjadi penengah itu adalah sosok yang hadir, keberadaannya itu ada di hadapan seseorang yang meminta perantara dia, yaitu al-masyfu'u lahu. Dia hidup, dia hadir di hadapan al-masyfu'u lahu. Yang kedua, kemungkinan yang kedua, asy-syafi' tadi sosok yang mati. Sosok yang sudah mati. Wal hayyul hadir fid dunya aw fi arasatil qiyamah ja'atil adillatu bi jawazi talabi syafa'ah min. Adapun seorang yang hidup, hadir, berada di dunia, hidup, atau ketika di arasat al-qiyamah, ketika seluruh makhluk dikumpulkan di padang mahsyar dan semuanya hidup karena dibangkitkan kembali. Wal hayyu al-hadir, seseorang yang hidup dan hadir itu ada 2 keadaan. Al-hayyu yang dinamakan al-hayyu di sini yang dimaksud adalah asy-syafi'. Karena yang menjadi tokoh utamanya di sini adalah asy-syafi'. Asy-syafi' yang hidup dan hadir ini ada dalam 2 keadaan. Keadaan ketika di dunia seseorang masih hidup atau ketika di arasat al-qiyamah, ketika di padang mahsyar, ketika manusia seluruhnya dibangkitkan kembali. Keadaan yang seperti ini datang beberapa dalil menunjukkan bolehnya meminta syafaat dari asy-syafi'. Kenapa? Karena dia hidup dan dia hadir. Dia hidup dan dia hadir. Kama ja'at bidzalika an-nususu al-katsira, sebagaimana datang nas-nas yang banyak. Ammal mayyitu fa innahu laisa fi dari amal. Ya, yang jadi permasalahan sekarang ketika syafi' itu sosok yang mati. Sosok yang telah mati, maka dia telah berpindah dari tempat amalan. Karena ladang beramal itu adalah kehidupan dunia. Maka ketika dia sudah mati, terputus segala amalannya. Berakhir sudah lembaran catatan dia. Kita beri penjelasan sedikit bahwasanya untuk syafaat di dunia pada seorang yang hidup, hadir di tempat di hadapan orang yang memintanya, al-masyfu'u lahu, ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, syafaat yang dilakukannya itu mubah, boleh. Syaratnya dia harus hidup, asy-syafi' dia harus hidup, dia harus hadir di hadapan masyfu'u lahu, dan dia qadir, mampu untuk memenuhi hajat kebutuhan al-masyfu'u lahu, orang yang meminta syafaat kepada dia.
Contohnya, misalkan seseorang al-masyfu'u lahu meminta bantuan kepada temannya selaku asy-syafi' untuk memberikan rekomendasi bagi dirinya agar dapat diterima masuk ke sebuah lembaga pendidikan tertentu. Dalam keadaan Syafi'i ini mengenal al-masyfu'u ilaihi, sang pemilik lembaga. Maka dalam keadaan seperti ini dibolehkan. Kenapa? Karena Syafi' hidup dan hadir di tengah-tengah al-masyfu'u lahu. Keadaan yang kedua, permintaan syafaat kepada Syafi' dalam keadaan dia hidup, dia hadir, dan dia mampu. Tapi hukumnya haram. Contohnya, permintaan untuk memenuhi hajat kebutuhan dalam membenarkan yang batil atau menyalahkan yang benar. Meskipun Syafi' di situ mampu, tapi tidak boleh, hukumnya haram. Sebagaimana datang dalam sebuah hadis tentang kisah berkaitan dengan seorang perempuan Al-Makhzumiyah dari Bani Al-Makhzum, salah satu dari kabilah-kabilah Quraisy, di mana perempuan tersebut dia mencuri sampai pada batasan terkena beban hukuman had, yaitu potong tangan. Maka para kaum kabilahnya merasa kebingungan, berusaha agar tidak ditegakkan pada perempuan tersebut hukum had, yaitu potong tangan. Maka mereka semua saling berdiskusi, kira-kira siapa yang bisa untuk melakukan pelobian terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu di antara mereka ada yang menyarankan bahwasanya Usamah, fa innahu hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena Usamah adalah kesayangannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah para keluarga dari perempuan tersebut mendatangi Usamah. Kemudian Usamah pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usamah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan apa yang diharapkan oleh Bani Al-Makhzum untuk dimaafkan, untuk digugurkan hukuman had bagi perempuan yang telah mencuri tersebut. Maka seketika Rasul sallallahu alaihi wasallam marah. Beliau mengatakan kepada Usamah, "Atashfa fi haddin min hududillah?" Apakah kamu ingin coba-coba memberikan syafaat pada hukum-hukum hadnya Allah Subhanahu wa taala? Di sini syahidnya Usamah ingin melakukan pelobian, bertindak sebagai syafi'. Al-masyfu'u lahunya itu Bani Makhzum. Naam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingkari yang demikian. Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memintakan dispensasi atau pengguguran hukuman had, hukuman potong tangan bagi perempuan tersebut. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya. Nah, ini jenis permintaan syafaat kepada seseorang yang hadir, hidup, dan dia mampu. Tapi hukumnya haram dan berlaku pula pada kasus-kasus yang berkaitan dengan membenarkan atau persengketaan, kemudian mencari di sana perantara untuk membenarkan apa yang itu adalah sebuah kebatilan ataupun sebaliknya. Amal mayyitu fa innahu laisa fi dari amal. Adapun keadaan yang kedua, Syafi' ini dalam keadaan dia telah meninggal, mati. Maka dia bukan di dar amal. Dia telah beralih ke alam yang lain. Walaysa fi dari talab. Tidak pula dia berada di dunia di mana dia bisa berdoa meminta. Sudah final semua amalan dia. Walaysa huwa 'indallahi bil manzilati wal makanah allati idza talaba u'tiya ma talabahu. Walakin tutlabu syafa'atu min Allah jalla wa ala. Tidak pula seseorang yang telah mati tadi dia berada pada sebuah kedudukan yang apabila dia itu meminta hajat kepada Allah, niscaya pasti akan diberikan segala permintaan dia. Akan tetapi syafaat itu diminta dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada mayit-mayit yang telah mati, karena dia tidak memiliki sedikit pun hak untuk memberikan syafaat. Tidak pula dia mampu untuk berdoa kepada Allah memintakan syafaat bagi orang yang memintanya. Fa syafa'atul manfiyah hiya allati nafaha Allah taala fi kitabih. Maka syafaat yang al-manfiyah yang ternafikan itu adalah segala bentuk syafaat yang Allah nafikan di dalam kitabnya. Kama fi qaulihi subhanahu ma lidh-dhalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu dari pendamping, tidak pula pemberi syafaat yang ditaati. Wa kama qala min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Di mana ayat ini menjelaskan penafian terhadap adanya syafaat, wala syafa'ah, tidak ada syafaat. Berarti di sana ada syafaat yang ternafikan.
Wa kama qala jalla wa ala laisa lahu min dunihi waliyyu wala syafi'. Tidak ada bagi mereka orang-orang kafir itu selain Allah wali, tidak pula syafi' memberi syafaat. Di sini menunjukkan bahwasanya ada di sana syafaat-syafaat yang ternafikan. Fa syafa'atul manfiyah hiya asy-syafa'atul lati takunu min ghairi idznillah. Deskripsinya, syafaat yang ternafikan itu adalah syafaat yang dilakukan tanpa ada izin dari Allah. Wala ridahu. Tidak pula adanya keridhaan dari Allah. Wa takunu bi talabiha mimman lam yumakkan min dalik. Dan juga syafaat tersebut diminta dari sosok-sosok yang tidak diberi hak pada yang demikian itu, pada syafaat. Kamu minta kepada mayit-mayit yang dia itu mati di kuburan-kuburan, tidak memiliki hak untuk dia dapat memberikan syafaat. Allah tidak memberikan dia kuasa untuk memberikan syafaat. Lam tumakkan min dalika. Kama law talaba dalika min mayyit mahma kanat darajatuhu. Sebagaimana apabila seseorang itu meminta syafaat dari sosok yang telah meninggal, betapa tingginya derajatnya, meskipun itu nabi, orang-orang saleh, wali-wali. Kenapa? Fa innahu lam yumakkan min dzalik. Karena sosok-sosok tadi tidaklah diberi kekuasaan, tidaklah diberi kuasa, daya dan upaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan yang demikian, karena dia sudah mati, tinggal di alam yang lain, di alam barzakh. Sibuk dengan segala kenikmatan alam barzakh kalau itu orang mukmin, dan dia juga sibuk dengan segala azab di alam barzakh kalau dia orang mujrim. Walam yumakkan an yatluba syafa'ah. Tidak diberi daya kemampuan untuk kemudian si mayit yang sudah dikubur, yang sudah tinggal di alam barzakh itu untuk kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya si mayit, orang yang sudah meninggal itu dapat melakukan, diberi daya dan upaya untuk melakukan syafaat, niscaya orang yang sudah mati itu akan memperbanyak amalan soleh untuk dirinya sendiri. Boro-boro dia ingin melobikan orang lain. Kalau seandainya mayit, orang yang sudah meninggal di alam barzakh itu dapat melakukan amalan-amalan, niscaya dia akan memperbanyak amalan untuk dirinya sendiri. Dengan berdoa kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah. Naam. Jika Rasul SAW, makhluk yang paling mulia saja, itu beristighfar 70 kali dalam satu hari, bahkan dalam riwayat dalam 100 kali. Ini Nabi SAW yang telah diampuni dosa-dosanya. Apalagi sekedar wali-wali soleh atau sekedar orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang soleh. Seandainya mereka memiliki daya upaya untuk beramal, untuk bertindak, niscaya mereka tidak akan mendoakan orang-orang melakukan pelobian kepada Allah untuk mendoakan, merekomendasikan orang-orang yang meminta syafaat kepada mereka. Mereka tentunya akan lebih mengutamakan untuk beramal bagi diri-diri mereka sendiri. Walam yumakkan an yatulba syafa'ah, tidak diberi daya dan upaya, tidak diberi kekuasaan atau kuasa untuk seorang yang sudah mati dan tinggal di alam yang lain, alam barzakh itu, untuk dia mampu beramal. Kalau dia tidak mampu beramal untuk dirinya sendiri, bagaimana dia mau beramal untuk orang lain? Begitu logikanya. Walihada yakunu talabu syafa'ah min Allah jalla wa ala. Wa hadhihi syafa'atun nafi'ah. Maka dari itu, permintaan syafaat itu hanya dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah syafaat yang bermanfaat. Idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu. Kalau manusia itu mati, terputus segala amalannya. Berpindah alamnya. Tidak bisa dia meminta amalan, merekomendasikan orang lain. Tidak bisa dia merekomendasikan dirinya sendiri untuk meminta surga Firdaus al-A'la, untuk meminta derajat tertinggi di surga. Dan niscaya jika seorang yang soleh itu diberi daya dan upaya atau kuasa untuk berdoa kepada Allah, beramal, meminta, niscaya dia akan meminta derajat tertinggi di surga. Tapi enggak mampu, dia sudah final amalannya, in qata'a anhu amaluhu, terputus segala amalan dia. Nah, kalau dia sudah terputus segala amalan dia, enggak mampu untuk beramal untuk dirinya sendiri, bagaimana dia bisa beramal untuk orang lain, merekomendasikan orang lain? Qauluhu asy-syafa'atul musbatah, ada istidradun minasy-syekh rahimahullah fi bayani makna syafa'atil haqqah. Yang menjadi inti pembahasan di sini materinya sebenarnya adalah syafaat yang dinafikan. Karena syafaat yang dinafikan itulah yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Arab dan dilakukan oleh orang-orang musyrik di zaman ini. Yang itu menjadi inti pembahasan yang sedang dikaji.
Maka dari itu, karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sedang membahas syafa'atul manfiyah, untuk menepis dugaan bahwasanya akidah ahli sunnah, akidahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab seperti yang dituduhkan oleh kaum musyrik Quraisy, seperti yang dituduhkan oleh kaum musyrik di zaman beliau, bahwasanya Muhammad bin Abdul Wahhab membawa ajaran baru, menafikan syafaat, sementara perkara syafaat itu perkara yang fundamental dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, isbatus syafaat, perkara yang diingkari oleh Mu'tazilah dan Khawarij. Ahli sunnah menetapkan syafaat. Maka agar tidak diduga atau disalah duga bahwasanya beliau itu mengingkari adanya syafaat, maka penting beliau di dalam risalah ini untuk membahas juga, menyinggung asy-syafa'atul musbatah, bahwasanya di sana itu ada syafaat yang tetap. Kita tidak menafikan syafaat secara mutlak. Begitu. Warad 'ala alladziina ta'allaqu bisyafa'atil batilah. Dalam rangka melakukan bantahan terhadap orang-orang yang ketergantungannya itu kepada syafaat-syafaat yang batil. Wa tafsiluha ma'rufun fi mawdi'ihi min kitab at-tauhid wa min kutubi ahli sunnati wal jamaah. Fi syafa'ah, pembahasan berkaitan dengan syafaat, perinciannya itu ma'ruf. Ahli sunnah itu menetapkan syafaat, tidak menafikan syafaat. Hanya saja syafaat itu ada yang dinafikan, ada pula yang ditetapkan. Wa mulakhasu dzalik, kesimpulan dari yang demikian ini semua, anna syafa'atul musbatah hiya syafa'atul lati tawaffarat biha hiya syafa'atul lati tawaffarat fiha syurutu syar'iyyah. Kesimpulannya, syafaat yang tetap, yang ada keberadaannya itu diakui, disyariatkan, adalah syafaat yang terpenuhi padanya syarat-syarat syar'i. Disebutkan di sini ada 3 syarat. Wa a'dhamu hadhihi syurut, dan termasuk yang paling besar dari persyarat-syarat yang ada, syarta al-idzni war ridha. 2 syarat, izin dan ridha. Yang pertama, al-idzni lisyafi', adanya izin dari al-masyfu'u ilaihi kepada syafi'. Izin untuk apa? An yashfa'a, izin untuk memberikan syafaat. Wa ridha 'anis syafi', yang kedua, ridha 'anis syafi'. Al-masyfu'u ilaihi, sang pemilik syafaat, itu harus ridha terhadap asy-syafi', orang yang menjadi perantara untuk memberikan syafaat. Makanya sebagaimana pertanyaan kemarin, bagaimana kalau ternyata orang yang dimintai syafaat itu adalah orang yang tenggelam dalam khurafat dan kebid'ahan dan kemaksiatan. Maka yang demikian tidak ada keridhaan dari al-masyfu'u ilaihi war ridha 'ani syafi'. Maka syafi'nya tidak diridhai oleh Allah. Allah tidaklah meridhai kecuali kepada orang-orang saleh, para nabi, para malaikat, dan orang-orang saleh, ahli tauhid. Maka ahli kesyirikan tidak bisa memberikan syafaat satu dengan yang lainnya. War ridha 'anil masyfu'i lah. Yang ketiga, adanya keridhaan terhadap al-masyfu'u lah, orang yang meminta syafaat. Dan Allah tidak akan ridha kecuali kepada ahli tauhid. Maka jika ada orang-orang pelaku kesyirikan kemudian meminta syafaat walaupun kepada Nabi SAW, maka tidak akan mampu Nabi SAW untuk memenuhinya. Kenapa? Karena al-masyfu'u lah, orang yang meminta tersebut bukan orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Nabi SAW mampu untuk memberikan syafaat secara mutlak, niscaya beliau akan memberikan syafaat kepada ayah dan ibunya, kepada seluruh kufar Quraisy, kepada Abu Lahab, kepada Abu Jahal, yang mereka semua adalah paman-paman Nabi SAW, kepada Abu Talib. Tapi karena mereka mati dalam keadaan kafir dan musyrik, Allah Subhanahu wa taala tidak akan ridha kepada mereka. War ridha 'anil masyfu'i lahu. Ini syarat yang ketiga. Jadi kesimpulannya, syarat berlakunya syafaat itu adanya izin dari al-masyfu'u ilaihi, sang pemilik syafaat, li syafi', kepada sang perantara untuk memberikan syafaat. Yang kedua, ar-ridha 'anis syafi', adanya keridhaan dari al-masyfu'u ilaihi kepada asy-syafi'. Yang ketiga, ar-ridha 'anil masyfu'i lah, adanya keridhaan dari al-masyfu'u ilaihi, yaitu sang pemilik syafaat, kepada orang yang meminta syafaat. Dalilnya, qala subhanahu, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a. Di sini dinafikan, betapa banyak dari kalangan malaikat yang ada di langit itu tidaklah berarti sedikit pun syafaat mereka. Kemudian diisbat, istisna, illa, berarti malaikat yang ada di langit itu dapat memberikan syafaat. Kapan tapinya? Illa min ba'di an ya'dzanallahu liman yasha'u wa yarda.
tidak ada yang bisa dari kalangan malaikat yang ada di langit itu untuk memberikan syafaat sedikit pun, untuk bermanfaat syafaat mereka sedikit pun, kecuali setelah adanya izin dari Allah. Kepada siapa? Liman yasha'u wa yarda. Kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah ridhai. Wa qala subhanahu, man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Ini semua dalil-dalil menunjukkan bahwasanya syafaat itu tidak bisa terjadi, tidak bisa terrealisasi kecuali setelah adanya izin dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Man, umum. Man dalladhi yashfa'u 'indahu. Siapa yang dapat memberikan syafaat di sisinya, di sisi Allah, illa bi'idnihi, kecuali dengan izinnya. Wa qala jalla wa ala wa la yashfa'una illa liman irtadha. Kemudian di dalam surat Al-Anbiya Allah tegaskan, dan tidak ada atau mereka itu orang-orang yang memiliki hak memberikan syafaat, orang-orang yang memiliki hak untuk memberikan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, la yashfa'un, mereka itu tidak dapat memberikan syafaat. Nabi SAW Allah beri hak memberikan syafaat. Para malaikat, orang-orang saleh Allah beri hak untuk memberikan syafaat. Tapi la yashfa'una illa liman irtada. Mereka tidak mampu memberikan syafaat kecuali hanya kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, al-masyfu'u ilaihi, sang pemilik syafaat. Wa qala illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, kecuali kepada siapa saja yang syahida bil haqq, yang mereka itu bersyahadat, mempersaksikan dengan hak, wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka itu berilmu mengetahuinya. Menunjukkan di sini bahwasanya konsekuensi dari syahadat persaksian terhadap al-haq itu harus diiringi dengan ilmu, keilmuan. Bukan sekedar ikut-ikutan. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf ini menyatakan bahwasanya orang yang Allah ridhai, wala yashfa'una illa liman irtada, di surat Al-Anbiya, dijabarkan dalam surat Az-Zukhruf, siapa itu yang Allah ridhai? Illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun. Seseorang yang telah mewujudkan hakikat konsekuensi syahadat la ilaha illallah al-haq dalam keadaan wa hum ya'lamun, mereka di atas ilmu, di atas keyakinan yang pasti, bukan sekedar taklid, ikut-ikutan. Idzan fa syafa'atul musbatatu hiya syafa'atun nafi'ah. Kalau begitu kesimpulannya sekarang, syafaat al-musbatah yang tetap itu dialah syafaat yang bermanfaat. Lakin tanfa'u bi syartai, tapi dia dapat memberikan manfaat kepada orang yang meminta dengan dua syarat, al-idzin dan ridha. Al-idzin terhadap asy-syafi', ar-ridha 'anil syafi' wa 'anil masyfu'u lah. Nah, jadi ada dua syarat, syarat izin dan syarat keridhaan. Syarat izin ini berlaku pada syafi', orang yang memberikan syafaat, orang yang menjadi perantara. Adapun syarat keridhaan ini berlaku pada dua sisi, yaitu pada syafi', syafi'nya harus sosok yang Allah ridhai, dan juga berlaku pada al-masyfu'u lah. Al-masyfu'u lah, orang yang meminta syafaat, juga harus sosok yang Allah ridhai. Wa an yakuna mimman syahida bil haqqi wa huwa ya'lam. Siapa itu yang Allah ridhai? Yaitu mereka yang syahida bil haqq, telah bersyahadat, mempersaksikan dengan al-haq, wa huwa ya'lam, dalam keadaan dia itu di atas ilmu, mengetahuinya. Maka ini pentingnya ilmu, bukan sekedar ikut-ikutan. Dan termasuk dari syarat la ilaha illallah itu al-ilmu bima'naha. Ilmu mengetahui hakikat konsekuensi dari makna la ilaha illallah, bukan sekedar diucapkan. Sebagaimana kita tahu definisi syarat. Syarat itu jika tidak ada, maka tidak ada yang dipersyaratkan. Jadi wujudnya itu sifatnya mutlak, ketidakadaan syarat, maka tidak ada sesuatu yang dimasyrut, dimatlub, dituntut, diminta. Sebagaimana salat. Syarat dari salat adalah wudu. Ketidakadaan wudu tanpa adanya udzur, ini sesuatu yang sifatnya pasti, yaitu ketidakadaan salat. Ini makna syarat. Wa an yakuna mimman syahida bil haqqi wa huwa ya'lam, wa ridha 'anil masyru'i lahu bi an yakuna min ahli tauhid. Juga keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada al-masyru' lah, orang yang meminta syafaat tadi. Bi an yakuna min ahli tauhid, yaitu dari sisi orang yang meminta syafaat dia harus ahli tauhid. Kalau bukan ahli tauhid, ya tidak mungkin bisa meminta syafaat. Kalau seandainya bisa, tentu tidak akan ada yang menghuni neraka. Semua akan meminta syafaat kepada Allah. Iblis, bala tentara iblis, para musyrikun, para kufar akan meminta syafaat.
Naam. Walihada thabata fi sahih anna Abu Hurairah radhiyallahu an sa'ala Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man as'adun nasi bi syafa'atik yaumal qiyamah. Abu Hurairah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, siapa orang yang berbahagia dengan syafaat engkau di hari kiamat? Qala laqad dhanantu ya Abu Hurairah alla yas'alani an hadzal hadits ahadun awwala mink. Sungguh benar-benar aku telah menduga, wahai Abu Hurairah, bahwasanya tidak akan ada yang bertanya kepadaku tentang hadis ini satu pun yang mendahului dirimu. Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis. Karena pengetahuanku terhadap antusiasmu, semangatmu dalam hadis. As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah. Manusia yang berbahagia dengan syafaatku di hari kiamat nanti, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Yaitu mereka yang berkata la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Dia berkata la ilaha illallah dalam keadaan mengikhlaskan, memurnikan kalimat la ilaha illallah itu beserta konsekuensi dari tuntutan ucapan la ilaha illallah dari dasar hatinya atau dari dirinya. Dan ini tidak menunjukkan bahwasanya hanya sekedar diucapkan man qala, karena qaul itu diitlaqkan dalam bahasa Arab terkadang juga sebagai sebuah perbuatan, sebuah fi'il. Qala al-ulama ma'na qawlihi as'adun nas yakni sa'idan nas. Yang dimaksud dengan as'adun nas, ucapan Nabi SAW, ini yang dimaksud adalah sa'idan nas, orang yang berbahagia. Fa'af'alut tafdil huna laisat ala babiha fil mufadalah. Af'alu tafdil itu kan wazannya af'alu biasanya. Apa sih af'alu tafdil itu? Dia sesuatu yang menunjukkan kepada adanya perserikatan dalam sebuah sifat antara dua perkara, di mana salah satu dari sifat tersebut atau salah satu dari perkara tersebut sifatnya lebih tampak. Kalau dikatakan Zaidun atwalu min Ali, Zaidun atwalu min Ali, Zaid lebih tinggi dari Ali. Sifat tinggi itu ada pada keduanya, ada pada Zaid, ada pula pada Ali. Hanya saja salah satu dari keduanya itu memiliki sifat yang lebih. Ini makna dari isim tafdil. Tapi kalau di sini tidak menunjukkan kepada mufadalah. Dan isim tafdil itu terkadang datang dimaksudkan dengannya untuk menjelaskan kepada sesuatu yang memiliki sifat yang berbeda. Dia seringnya menunjukkan kepada dua perkara yang memiliki satu sifat. Dua perkara yang sama-sama berserikat dalam sifat tertentu. Contohnya Zaidun atwalu min Ali. Sifat yang ditafdil di situ adalah sifat tawil, tinggi. Baik Zaidun maupun Ali sama-sama memiliki sifat tawil. Nah, tapi isim tafdil itu juga bisa berlaku pada sesuatu atau pada dua perkara yang memiliki sifat yang bertolak belakang. Contohnya misalkan as-saif ahar minasyita. Musim panas itu lebih panas daripada musim dingin. Musim panas lebih panas daripada musim dingin. As-saif aharru minasyita. Apakah pada musim dingin ini memiliki sifat panas? Jawabannya tidak. Kenapa bisa dikatakan aharru menunjukkan tafdil menggunakan sighahnya bentuknya isim tafdil padahal dia memiliki sifat yang bertolak belakang? Nah, terkadang datang dalam bentuk seperti ini isim tafdil itu. Yang dimaukan di situ yaitu bahwasanya keadaan salah satu dari dua yang diperbandingkan itu, sifat yang ada padanya itu menunjukkan sifat yang lebih pada dirinya sendiri. Contohnya misalkan as-saif aharru minasyita. Musim panas lebih panas daripada musim dingin. Maksudnya panasnya musim panas itu lebih panas dari dinginnya musim dingin. Bisa dipahami insyaallah. Panasnya musim panas itu lebih panas daripada dinginnya musim dingin. As-saif aharru minasyita. Maksudnya as-saif zada fi harrihi ala syita fi bardihi. Ini penggunaan isim tafdil. Nah, terkadang pula yang dimaukan di padanya adalah isim fa'il atau sifatul musyabbahah. Tidak menunjukkan kepada perbandingan atau tingkatan pada sifat tertentu. Contohnya seperti ini, as'adun nas. As'adu kalau kita perhatikan dia isim tafdil. Harusnya maknanya orang yang paling bahagia. Tapi maknanya bukan seperti itu.
Berarti kalau dikatakan isim tafdil berarti ada kebahagiaan yang bertingkat-tingkat di sana. Tidak. Makanya as'adun nas di sini maknanya isim fa'il atau sifatul musyabbahah. Sa'idun nas, orang yang paling berbahagia. Orang yang berbahagia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Rum, "Wa huwa alladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi." Allah lah yang telah menciptakan, telah memulai segala penciptaan. Allah pula yang akan mengulanginya. Wa huwa ahwanu 'alaihi. Sementara pengulangan itu ahwan. Ahwan wazannya af'al, isim tafdil. Apakah maknanya adalah dan ketika Allah mengulangi penciptaan itu, Allah menciptakan manusia kemudian mematikan sampai menjadi hancur. Kemudian Allah bangkitkan lagi. Apakah ketika Allah membangkitkan kembali itu lebih mudah daripada Allah menciptakan di awal waktu? Nah, di sini tidak menunjukkan makna tafdil. Kenapa? Karena segala sesuatunya bagi Allah itu mudah. Tidak ada ini lebih mudah berarti itu lebih sulit. Tidak ada. Jadi terkadang isim tafdil itu digunakan tidak menunjukkan kepada makna perbandingan. Wa inna ma hiya bima'na sa'idin nas. Ka qaulihi jalla wa ala ashabul jannati yauma idzin khairum mustaqarra wa ahsanu maqila. Para penghuni surga di hari itu, di hari ketika mereka masuk surga, lebih baik tempatnya daripada penghuni neraka. Apakah maknanya berarti ada kebaikan di situ pada neraka? Jawabannya tidak. Wan naru laisa fiha maqilun hasan. Sementara neraka tidak ada kebaikan pun padanya. Ini faedah saja bahwasanya isim tafdil itu terkadang tidak memberikan makna berserikatnya dua perkara dalam sebuah sifat tertentu. Ini tidak menunjukkan tafdil, perbandingan. Idzan fa syafa'atu innama hiya li ahli ikhlas. Kalau begitu syafaat itu berlaku pada ahli ikhlas, orang yang memurnikan peribadatan hanya kepada Allah. Syafa'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syafa'atul malaikah wa syafa'atus salihin. Syafaatnya Nabi, syafaatnya malaikat, syafaatnya orang-orang saleh sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim bahwasanya para malaikat itu memberikan syafaat, para nabi memberikan syafaat, orang-orang mukmin memberikan syafaat. Naam. Wa syafa'atul ulama yaumil qiyamah innama hiya li ahli ikhlas. Begitu pula syafaatnya para ulama, orang-orang saleh, hanya bisa berlaku kepada ahlul ikhlas. Tidak bisa mereka merekomendasikan keluarganya, orang yang paling dia cintai sekalipun, jika orang yang dia cintai itu bukan termasuk ahlu tauhid. Wa ahlul ikhlas yatlubunaha minallah. Sementara ahlul ikhlas, al-masyfu'u lahu, orang yang meminta syafaat, dia memintanya kepada Allah, bukan kepada asy-syafi'. Fayaqulul mukhlis, maka orang yang memurnikan tauhidnya kepada Allah, al-masyfu'u lahu, dia berkata, Allahumma syafi' fiyya rasulaka sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Jadi, kalau kita ingin berdoa, meminta syafaat, kita minta kepada Allah. Di waktu-waktu mustajabah, di waktu-waktu dikabulkannya doa antara iqamah dan adzan, di setiap sujud, di sepertiga malam misalkan. Bagaimana cara kita meminta syafaat? Kita minta kepada Allah. Lalu bagaimana bentuknya? Seperti ini. Allahumma syafi' fiyya rasulak yaumal qiyamah. Wahai Allah, ya Allah, berilah syafaat untukku, berilah syafaat Rasulmu untukku di hari kiamat kelak. Atau Allahumma syafi' fiyya malaikatak. Ya Allah, berilah syafaat malaikatmu kepadaku. Allahumma syafi' fiyya al-ulama as-salihin. Ya Allah, berilah syafaat kepada para ulama salih untuk memberikannya kepadaku. Secara umum, secara global. Tidak bisa ditakyin karena kita tidak tahu mentakyin seseorang betapapun kesalehan dia, bahwasanya dia termasuk ahlul jannah, ataupun seseorang betapapun kemaksiatan dia, bahwasanya dia termasuk ahlun nar. Ini tidak boleh. Karena takyin, penentuan secara spesifik seseorang itu termasuk ahlul jannah atau ahlun nar, ini butuh kepada dalil. Adapun secara umum, na'am. Secara umum kita katakan, Allahumma syafi' fiyya al-ulama as-salihin. Allahumma syafi' fiyya ibadakal ladzina tuhibbuhum wa tuhibbunak. Wa ya Allah, berilah syafaat kepada hamba-hambamu yang engkau cintai dan mereka mencintai dirimu untuk diberikan kepadaku. Wa nahwa dzalika minal alfaz, dan yang selain daripada itu dari lafaz-lafaz meminta syafaat. Jadi semuanya dipaparkan, diajukan, ditujukan kepada Allah, sang pemilik syafaat. Tidak boleh syirik hukumnya ketika meminta syafaat kepada selain Allah. Misalkan dikatakan, wahai wali fulan, syafi' fiyya, misalkan. Atau isfa'li, syafaatilah aku. Nah, ini kekufuran, syirik. Termasuk syirik besar. Fatutlabu syafa'ah minallahi ta'ala. Jadi kesimpulannya syafaat itu diminta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa kamu minta syafaat dari makhluk.
5. Kenapa? Li'anna syafa'at talabud du'a. Karena syafaat itu adalah permintaan doa. Kamu sedang berdoa. Sementara doa itu ibadah. Tidak boleh kamu tujukan kecuali kepada selain Allah. Tidak boleh kamu tujukan kecuali pada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Idza qala astashfi'u, kalau ada seseorang mengatakan astashfi'u, istashfa'a, yastashfi'u, astashfi', aku meminta syafaat. Yakni atlubu minka doa, aku meminta kepada engkau doa. Nah, karena doa itu ibadah, tidak boleh diminta kecuali kepada Allah, maka ketika orang mau mengatakan astashfi'u, astashfi'uka, aku meminta kepadamu. Jika yang diminta itu adalah selain Allah, maka ini kesyirikan, syirkul akbar, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Atlubu minka raf'a hajati. Misalkan astashfi'uka bi raf'i hajati. Aku meminta syafaat kepadamu untuk mengangkat, mengabulkan hajat kebutuhanku. Wa idza raja'a amru syafa'ah ila talabi sarati syafa'atu min anwa'i du'a. Jadi kesimpulannya, kalau ternyata urusan syafaat ini berkutatnya, berporosnya ada pada permintaan atau doa, maka jadilah syafaat itu termasuk dari jenis-jenis doa. Wad doa wal ibadah. Sementara doa itu adalah ibadah. Nah, sementara ibadah itu tidak boleh dipalingkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini jelas sisi kenapa syafaat itu jika diminta kepada selain Allah syirik akbar. Fasara talabu au da'watu ghairillahi syirkan akbar. Naam. ولهذا نقول طلب الشفاعة من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله يعني من الأموات ونحو ذلك نقول هذا شرك أكبر. Jadi meminta syafaat kepada selain Allah pada perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah. Orang mati diminta, tidak akan mampu dia untuk mengabulkannya. Nah, yang dimaksud di sini yakni minal amwat. Maka kita katakan itu sebagai tindak kesyirikan besar. Li'annaha du'a. Dari sisi mana kesyirikannya? Karena syafaat itu hakikatnya adalah permintaan doa. Wa du'a yajibu an yakuna mukhlasan fihi lillahi jalla wa ala. Sementara doa itu wajib untuk dimurnikan hanya untuk Allah jalla wa ala. Jelas permasalahan syafaat. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.